Masjid Raya Bandung, Jawa Barat, sebelumnya bernama Masjid Agung, didirikan pertama kali pada tahun 1812. Masjid Agung Bandung dibangun bersamaan dengan dipindahkannya pusat kota Bandung dari Krapia, sekitar 10 km selatan kota Bandung, ke pusat kota sekarang. Masjid ini pada awalnya dibangun dengan bentuk bangunan panggung tradisional yang sederhana, bertiang kayu, berdinding anyaman bambu, beratap rumbia, dan dilengkapi sebuah kolam besar sebagai tempat mengambil air wudhu. Air kolam ini berfungsi juga sebagai sumber air untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di daerah alun-alun Bandung pada tahun 1825. Setahun setelah kebakaran, pada tahun 1826, dilakukan perombakan terhadap bangunan masjid dengan mengganti dinding bilik bambu serta atapnya dengan bahan dari kayu. Perombakan dilakukan lagi pada tahun 1850 seiring pembangunan Jalan Groot Postweg, kini Jalan Asia Afrika. Masjid kecil tersebut mengalami perombakan dan perluasan atas instruksi Bupati R.A. Wiranata Kusuma IV. Atap masjid diganti dengan genteng, sedangkan dindingnya diganti dengan tembok-tembok batu. Kemegahan Masjid Agung Bandung waktu itu sampai-sampai diabadikan dalam lukisan pelukis Inggris bernama Whitbread pada tahun 1852. Dari lukisan tersebut, terlihat atap limas besar bersusun 3 tinggi menjulang, dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan Balai Nyungcung. Kemudian bangunan masjid kembali mengalami perubahan pada tahun 1875 dengan penambahan pondasi dan pagar tembok yang mengelilingi masjid. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Bandung menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak umat seperti pengajian, perayaan Muludan, Rajaban, atau peringatan Hari Besar Islam lain. Bahkan digunakan sebagai tempat dilangsungkan akad nikah. Sehingga pada tahun 1900, untuk melengkapinya, sejumlah perubahan pun dilakukan, seperti pembuatan mihrab dan pawestren, atau teras di samping kiri dan kanan. Kemudian pada tahun 1930, perombakan kembali dilakukan dengan pembangunan pendopo sebagai teras, serta pembangunan 2 buah menara pada kiri dan kanan bangunan, dengan puncak menara yang berbentuk persis seperti bentuk atap masjid, sehingga semakin mempercantik tampilan masjid. Konon, bentuk seperti ini merupakan bentuk terakhir Masjid Agung, dengan kekhasan atap berbentuk nyungcung. 5. Masjid Agung Bandung mengalami perombakan besar-besaran. Atas rancangan Presiden RI pertama, Soekarno, Masjid Agung Bandung mengalami perubahan total. Di antaranya, kubah dari sebelumnya berbentuk nyuncung menjadi kubah persegi 4 bergaya Timur Tengah seperti bawang. Selain itu, menara di kiri dan kanan masjid serta pawestren berikut teras depan dibongkar sehingga ruangan masjid hanyalah sebuah ruangan besar dengan halaman masjid yang sangat sempit. Keberadaan Masjid Agung Bandung yang baru waktu itu digunakan untuk sholat para tamu peserta konferensi Asia Afrika. Kubah berbentuk bawang rancangan Soekarno hanya bertahan sekitar 15 tahun. Setelah mengalami kerusakan akibat tertiup angin kencang dan pernah diperbaiki pada tahun 1967, kemudian kubah bawang diganti menjadi bentuk bukan bawang lagi pada tahun 1970. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat tahun 1973, Masjid Agung Bandung mengalami perubahan besar-besaran lagi. Lantai masjid semakin diperluas dan dibuat bertingkat. Terdapat ruang basement sebagai tempat wudhu, lantai dasar tempat sholat utama, dan kantor DKM, serta lantai atas difungsikan untuk mezanin yang berhubungan langsung dengan serambi luar. Di depan masjid dibangun menara baru dengan ornamen logam berbentuk bulat seperti bawang dan atap kubah masjid berbentuk joglo. Memperkara saya bela dirinya.
Kalau kemudian lihat sejarah yang umum, kalau Anda baca di sejumlah artikel, kemudian apapun itu yang ada di internet ataupun dalam koleksi siapapun, Anda akan melihat secara garis besar ini ada kaitannya dengan perpindahan ibu kota atau setidaknya perpindahan penduduk dari Kerapia kemudian ke Bandung sekarang atas perintah dari Dendles kepada Wirantanudatar II, Wiranata Kusuma II. Nah, jika demikian, maka asumsinya adalah yang menginisiasi adalah beliau atas perintah pemerintahan kolonial. Nah, tapi banyak hal yang kemudian tidak terungkap, yang seperti tadi di pertanyaan kedua. Sejarah apa saja yang belum terungkap? Lu siapa yang kemudian terlibat di dalamnya? Siapakah apakah patihnya? Lalu siapa patih itu? Atau kemudian penghulunya, siapa kalah penghulunya gitu yang menginisiasi misalkan proses pembangunan, karena di saat yang sama pembangunan masjid itu kan tidak bersamaan misalkan atau dalam satu proyek untuk kemudian pemindahan ibu kota. Nah, ini misalnya kan gitu. Yang menjadi inisiasi sih terjawab ya, tapi kemudian pelaksananya kita tidak ada data terkait itu, kurang lebih begitulah kira-kira ya. Ya sejarah banyak yang bentar banyak hal yang kemudian tidak di diketahui, termasuk bagi saya lah ya. Contoh kasus misalkan kalaupun inisiasinya adalah pemerintah, kepala pemerintahan, tapi siapa yang kemudian mengerjakan, berapa orang mengerjakan itu, dengan dana berapa, khusus masjid berapa dan lain sebagainya, kan itu tidak diketahui. Data-datanya hanya kemudian data-data besar saja. Selain itu misalkan ini masjid lalu digunakan oleh berapa jumlah orang, dalam keadaan apa dan apa saja di awal-awal. Nah ini kan juga kurang diketahui di awal-awal ya. Meskipun kemudian kalau ada terkait pertanyaan itu bisa sedikit saya jawab dari beberapa data. Demikianlah video dari saya tentang Masjid Agung Bandung. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.